Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, tuntunan-Mu di sepanjang hari ini, perlindungan-Mu yang menolong kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa tahun terakhir ini ada banyak fenomena di mana ribuan orang ditipu, diperdayai oleh berbagai investasi yang kelihatannya menguntungkan tapi sebenarnya merugikan. Ada investasi kripto yang korbannya rugi mencapai miliaran rupiah. Ada investasi dana syariah Indonesia. Ada judi online. Ada berbagai investasi lainnya dengan skema Ponzi. Dan berbagai macam investasi, tawaran-tawaran yang kelihatannya menguntungkan. Sekalipun peristiwa ini berulang kali terjadi, diberitakan di media sosial, di saluran-saluran berita nasional, tapi mengapa selalu saja ada korban? Mengapa banyak orang yang tidak belajar dari peristiwa dan pengalaman dari korban-korban yang sebelumnya? Mengapa bisa orang-orang baru muncul sebagai korban? Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi sampai S3 bisa juga terperdaya oleh skema-skema investasi semacam ini. Mengapa, saudara? Tidak lain karena adanya keinginan untuk menjadi kaya, adanya keserakahan dan sikap yang mengutamakan uang, cinta akan uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 ini dituliskan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena cinta uang, orang melakukan kejahatan, menipu, memperdayai dengan berbagai macam bentuk investasi. Modusnya kelihatan begitu terpercaya, tapi di balik itu semua ada niat yang tidak baik. Karena cinta uang, juga orang menjadi korban. Sebab cinta uang membuat orang terhalang untuk berpikir secara jernih, membuat pikirannya bagaikan ditutupi, sehingga tidak dapat melihat kejahatan yang dirancangkan orang lain kepadanya. Dan meskipun ada suara-suara dalam hatinya yang menyuruhnya untuk menghindar, keinginannya dan kecintaannya akan uang membuatnya terus berjalan, dan itu yang membawa masalah di hari-hari ke depan. Cinta akan uang juga membuat banyak orang menyimpang dari iman. Kenapa, saudara? Karena kecintaan akan uang membuat kita menghalalkan segala cara dan menyingkirkan kebenaran dari hidup kita. Cinta akan uang membuat kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan dan tidak lagi sungguh-sungguh menuruti akan firman-Nya. Dalam bagian ayat ini dikatakan bahwa orang yang cinta uang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita sudah lihat ada banyak orang yang menyiksa dirinya karena cinta akan uang, justru masuk dalam hutang dan terlilit dengan berbagai kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih akan ada banyak orang yang punya niat jahat, yang akan berusaha memperdayai orang,
membuat banyak orang mengalami kerugian. Kita sebagai orang-orang percaya perlu bersikap yang tepat, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi korban, tidak terjerumus ke dalam penyimpangan akan iman, dan tidak mengalami masalah-masalah karena keserakahan. Cintailah Tuhan, sumber segalanya, sumber berkat, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kehidupan yang memberikan kepada kita kepastian melangkah di hari-hari yang ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu lewat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menuntun kami, menolong kami untuk mengerti supaya kami tidak terikat dengan sikap cinta akan uang. Jamah hati kami Tuhan, bersihkan dari segala keserakahan, sikap greedy yang selalu mengutamakan uang dalam hidup ini. Singkirkan semua keinginan-keinginan yang tidak benar dari dalam hati kami. Dan tolong kami untuk memprioritaskan Engkau Tuhan di hidup kami. Kami mau mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Ajar kami untuk setia, melayani, mengasihi-Mu dalam segala keadaan. Kami percaya Tuhan Engkau memelihara kami dan tidak pernah membiarkan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu dalam istirahat kami. Kami berdoa bagi yang sakit, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar ajaib, mujizat yang heran yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau Tuhan Yesus, percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.